Siap untuk muji Tuhan? Amin. Siap untuk muji Tuhan? Amin. Mari kita muji Tuhan. Sekalian, mari kita mau siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan, Kau sediakan kemenangan yang terjadi di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah kami. Kesembuhan boleh terjadi Bapa, dan pemulihan boleh terjadi Tuhan siang hari ini tempat ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Karunia-Mu Bapa,
kita rasakan kemenangan itu ada, dan suasana surga boleh hadir saat kita boleh duduk mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, Sabtu kemarin saya kirim teaser ya untuk bisa ditonton sebelum kita mendengar firman. Jadi saya sudah berikan ilustrasi melalui video dan itu bisa disaksikan ya. Diambil dari WA, kita buka saja di sana. Mungkin agak numpuk-numpuk kelewat, tapi ada teaser untuk kebaktian hari ini. Jadi di situ mendasari supaya hari ini kita bisa cepat, bisa ada dasar kira-kira gambaran apa yang Tuhan berikan. Firman Tuhan apa, kita melihat ilustrasinya melalui video yang saya sampaikan ya pada saat hari Sabtu. Ya, selain itu ada cerita pendek mengenai malaikat ya, malaikat dengan jumawa, dia malaikatnya Tuhan. Ya tentu kalau mereka benar ya, dia mendapat kesempatan untuk bisa meneliti orang yang masuk ke surga. Dia punya kesempatan untuk memberikan izin masuk ke dalam surga. Ya, dalam cerita ini bukan sesungguhnya, tapi di dalam cerita itu kita akan ambil hikmahnya. Apa sih yang kita bahas pada siang hari ini? Ya, saat itu kita lihat orang yang berdosa. Ya, dari gambarannya juga gambaran orang yang berdosa. Dikasih rantai kakinya, dikasih bulatan besar. Ya, diganduli. Mungkin zaman sekarang nggak begitu lagi. Kalau zaman dulu memang seperti itu. Ya, kalau saudara berkesempatan melihat ke mana tuh di kota, ya di Taman Fathahillah, ya di depan itu ada dulu tempat Belanda, itu besar sekali ya. Ada apa namanya Meriam Si Jagur. Tahu ya Meriam Si Jagur? Ya, itu di situ di dalamnya ada tempat orang-orang jahat ya menurut orang Belanda, orang-orang jahat baik secara narasi di mana orang kejahatan maupun yang politik, mereka dimasukkan di sana, kakinya digandulin sama batu ya, kakinya digandulin pakai batu bundar besar, jangankan kita mau angkat, dorong aja berat. Jadi mereka tetap hanya ada di situ ya. Dan kalau saudara lihat itu mengerikan. Begitu kita turun ke bawah kita lihat tempatnya gelap gitu ya, tinggi enggak, jadi permukaannya nggak terlalu tinggi, jadi harus nunduk ya gitu. Saudara tahu bawahnya itu dikasih air, dia aja dikasih air, jadi dia nggak bisa duduk. Jadi sepanjang hari mau aja dia berdiri, kalau dia capek dia duduk, kerendam dia ya. Nah kalau udah sampai puncaknya ya, hukumannya harus dimatikan, dia udah tersiksa, diambil, dicemplungin dalam sumur, dilemparin aja ke bawah sama batu-batu tersebut, terus tenggelam, jadi nggak bisa naik ke atas, tenggelam dan mati dia. Nah itu batu, makanya gambaran kemarin itu yang dilihat di video pendek tersebut ya, orang jahat itu digandulin dengan batu supaya apa? Pada saat batu dijatuhkan ya dia tertarik. Ya sama seperti ceritanya begitu kan? Dia mohon sama malaikat itu. Malaikat lihat permohonannya, dia tulis tok, artinya dia udah berharap, waduh doa saya dikabulkan, permohonan saya dikabulkan. Tapi ternyata tidak, ditolak, dan dia harus mengalami sisa. Dimainin sama si malaikat itu ya, diputer. Akhirnya saking senang yang mainin, dia lupa, dia sendiri jatuh. Awan kan itu gelinding ke bawah, jatuh. Nah dia punya sayap. Rupanya di surga malaikat macam-macam ya sayapnya, ada yang gede, ada yang kecil, tergantung imannya ya. Yang badannya kecil sayapnya gede, yang badannya gede sayapnya sayapnya kecil, kegedean badannya ya. Nah dia sayapnya kecil nggak bisa, pelan nggak bisa bergerak gitu ya. Dia akan jatuh ke bawah ke jurang maut. Nah di situ dia minta tolong saya sama yang orang berdosa tersebut. Tadinya nggak mau dia orang berdosa tersebut ditolong oleh si malaikat tersebut. Ya, tapi pada saat sengsara itu dia susah, dia minta tolong saya. Dan orang berdosa tersebut ulurkan tangan dan diangkat, duduk di awan tersebut sehingga tidak jatuh ke dalam. Orang tersebut yang jahat punya kasih diangkat. Ya, dia tidak ingat lagi, wah tadi gua ditolak,
tapi dia tidak ingat masa lalunya, diangkat. Ya, duduk sama-sama. Setelah duduk, apa yang terjadi? Ternyata orang jahat tetap jahat. Bahaya ini saudara ya. Bukannya berubah, bertobat, malah senang melihat orang susah. Ya, batu yang besar tadi yang sedang ngikat kakinya tuh digeser tuh jatuh ke bawah. Ya, pasti tertarik kan? Akhirnya orang yang jahat tadi sini, yang orang hukuman itu jatuh ke bawah. Ya, tertarik oleh batu besar tersebut. Nah, di situ Tuhan bekerja. Orang itu ternyata jadi malaikat. Malaikatnya jadi keluar tanduk, jadi setan. Ya, dan akhirnya jatuh. Nah, di sini saudara, kita ambil poinnya adalah mengenai tentang kasih. Ya, tidak sehebat-hebat apapun kita, sebaiknya kita, iman kita udah hebat, kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan ajaran-ajaran segala macam, tapi tanpa kasih tidak berguna. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajari firman ini yang kau kehendaki. Perhatikan di sini huruf yang adalah mengenai Tuhan Yesus. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua yang ada di sini dahulu orang berdosa. Amin. Ya. Siapa yang berani mengatakan saya bukan orang berdosa? Kita semua orang berdosa. Ya, dari sejak kecil sampai kita orang berdosa. Tapi karena kasih anugerah Yesus Kristus telah mati dan kayu salib, ya, untuk menyelamatkan kita semua, maka kita cap orang berdosa, orang tidak benar, digantikan oleh darah Kristus hingga menjadi orang yang benar. Ini yang Tuhan inginkan, mengasihi. Ingat hukum salib. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, kasih ini adalah yang paling utama. Amin, saudara. Ya, ada 3 pilar di dalam kekristenan. Ya, yang bergerak di pendidikan tahu ya, sekolah IPK. IPK, tulisannya kan IPK. IP yang kamu. IP yang kamu. Bukan gitu sih katanya? Bukan ya? Apa IPK, Ibu guru-guru? Hah? Indeks prestasi. Oh iya. IPK gede tuh di jalan muka Jakarta kan IPK, BPK penabur, loh, IPK. Oh. Hah? Masalah aja. Iya. Ada lagi jadi bukan IPK. Apa tadi kita pagi? IPK. Apa IPK? Iman pangkal kaya. Itu bukan IPK. IPK, iman pangkal kaya. IPK yang sesungguhnya adalah apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, iman, pengharapan, dan kasih, 3 pilar yang harus kita miliki. Ya, tadi kita bicara tentang kasih. Di mana kasih itu? Dari ketiga tersebut, kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13, ya, mungkin hafal situ ya. 1 Korintus 13 ayat 13, ya, yang hafal dikasih amplop nanti. Siapa bisa berdiri? Oh, udah disebutin. Iya, 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, IPK tadi ya. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin, saudara. Karena ini yang paling sulit dilakukan. Iman. Tetangga kita juga imannya luar biasa, ya. Oh, teriak dia rusak, ya. Imannya dahsyat, kita jempol. Kita tidak seperti itu, ya. Luar biasa, ya. Iman, semua iman. Karena iman itu apa, saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1, ya. Hafal, saudara? Ayat-ayat ini dihafal ini, saudara ya. Iman, Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Amin. Dengan iman, ya, saudara akan mencapai hal-hal yang sebelumnya kita tidak percaya, tapi dengan iman kita percaya kita bisa mencapai segala sesuatu itu. Amin. Siapa di sini yang punya iman jadi presiden? Harus punya iman, ya. Sekecil apapun kita harus punya iman. Waktu saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, teman saya lama bilang, waduh, katanya, kok jadi gembala? Nggak pernah kepikirkan dia, nggak pernah ada dalam hati ya. Wah, firman Tuhan ya, tidak pernah dipikirkan dalam hati. Nah, enggak. Wah, kok kaget dia? Enggak. Karena dia nggak pikir saya jadi gembala atau jadi hamba Tuhan. Enggak. Saya dari kecil sudah berpikir jadi hamba Tuhan. Nah, perhatikan, dari anak-anak, saya pada saat saya duduk, saya mendengarkan firman Tuhan. Guru sekolah minggu saya bercerita, dia berkhotbah luar biasa, hati saya tergerak. Ya, saya tergerak, saya ingin melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau iman kita percaya. Saya dari kecil dengar kalau minggu bilang, guru sekolah minggu saya bilang, jadi kepala bukan ekor, jangan jadi butuh jadi kepala. Iya, saya selalu bermain ingin jadi pemimpin. Saya dari kecil jadi pemimpin, walaupun kalau depan pemimpin paling depan paling digebukin, saudara. Ya, anak-anak kalau main paling depan paling digebukin. Mana rajanya, ini rajanya, raja digebukin, saudara. Tetap saya pengen jadi pemimpin. Amin. Dan Tuhan genapi iman saya. Ya, saya bekerja. Nggak lama saya jadi pemimpin. Terus saya jadi pemimpin. Dari pemimpin kecil, pemimpin besar, saya jadi pemimpin. Dan di gereja juga. Apa yang dulu saya bilang pada Tuhan, saya mau jadi gembala. Tuhan nyatakan. Amin, saudara. Itulah iman, dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Rentang sekian tahun kita tidak melihat, tapi kita percaya pada suatu ketika Tuhan menggenapi apa yang kita iman. Amin. Ya, anak muda, ya, yang wanita. Tadi pagi saya bilang yang wanita, bayangkan dapat suami yang baik, yang hebat, yang gagah, yang punya iman sebesar gunung. Ya, bayangin, segede biji sesawi aja bisa mindahin gunung, sebesar gunung bisa mindahin bulan. Amin. Nah, yang laki-laki juga harus punya seperti itu, punya istri yang luar biasa. Amin. Saya dulu mengimani punya istri bintang film Hong Kong. Enggak ada ya. Istri saya di bawah. Mengimani kita ke Hong Kong. Cantik, menarik, langsing. Akhirnya kesampaian juga. Amin. Amin. Begitu dia turun dari tangga, saya lihat, Tuhan, aku ingin dia. Kayak bidadari, kayak iklannya pantai yang kesiup angin rambutnya tergoreng. Dari dulu memang rambutnya panjang. Rambut panjang, ininya poni, begitu deh modelnya. Tapi saya suka, amin. Tuhan berikan. Nah, itu saudara, iman. Ya, iman. Dan sebelah ayat 1, jangan. Ya, makanya anak muda, ayo mimpilah yang. Makanya mimpi setinggi langit. Harus seperti itu. Ya, bagaimana yang muda setengah tua? Jangan pernah bermimpi. Kamu ini nanti pulang ke Solo. Jangan pernah menyerah. Gimana? Jangan. Cuma tinggal orang tua. Ini gara-gara dosa anak muda. Mati. Jadi Tuhannya marah, dimatiin itu. Ya. Ya, jadi jangan pernah menyerah, ya, walaupun ya kita sudah di pertengahan atau mungkin sudah di ujung, jangan pernah menyerah. Amin. Apa yang menjadi cita-cita, kalau belum punya cita-cita, tetap harus ada. Karena iman tanpa pengharapan juga tidak baik. Harus ada pengharapan. Setiap kehidupan kita, hidup di dunia ada pengharapan. Ya, yang orang dunia bilang cita-cita, ada mimpi, ada dream. Ya, kita harus bermimpi. Ya,
Karena apa? Karena kalau kita punya harapan, hidup kita menjadi ceria, saudara. Harapan di bumi, harapan di surga. Apa gimana? Hidup kaya raya, mati masuk surga. Kayak Daud, saudara. Mau? Kayak Sulaiman. Mau? Kayak Salomo maksudnya. Ya. Nah, seperti itu. Tidak ada yang salah. Tetap. Makanya pada saat saya berdoa untuk saudara, pada saat saya menumpangkan tangan untuk orang ulang tahun, apa yang kita ambil dari ayat firman Tuhan? Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Itu sah Tuhan izinkan. Amin. Oleh karena itu bermimpilah. Amin. Yang sudah sekian pertengahan kok saya nyampai cita-cita saya. Cek diri, lihat diri. Adakah yang salah dalam diri kita? Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Hanya kita mengkoreksi diri. Ya, ada sesuatu. Apakah kasih kita belum? Apakah iman kita kurang? Apakah pengharapan kita tidak ada? Dan kalau ketiga-tiganya ada, percayalah Tuhan akan menerangi. Amin. Ya, tadi pagi saya ilustrasikan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu seperti kendaraan. Ya, kendaraan kita bisa pilih. Iman kita besar, kita pilih yang terbaik. Ya, kalau kita punya kendaraan, kita beli Mercy yang paling mahal. Ya. Lalu kalau Mercy yang paling mahal itu pun, kalau tidak ada tujuannya, dia akan diam di tempat, tidak ada fungsinya. Ya, orang imannya luar biasa, hanya beriman, tapi tanpa pengharapan ke surga, tanpa pengharapan, ya, kita sesuatu yang terbaik di masa depan, ya, tidak berguna juga. Harus punya pengharapan. Kendaraan sudah ada, tujuan harus ada. Ya, harus ada kemana tujuan kita. Buatlah hidup kalian satu tahap, tahap. Apakah 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, 30 tahunan, enggak apa-apa. Ya, saya ingat waktu umur saya 10 tahun, saya bilang pada saat saya umur 20 tahun, ya, saya akan jadi ini. Tinggal koleksi 10 tahun, cepat nggak kerasa, tiba-tiba sudah sampai. Ya, yang dulu anak-anak sekolah minggu, sekarang sudah jadi pemuda, cepat, tidak terasa kan? Ya, saya masih ngeliat Maria dulu diem bengong aja di rumahnya, sekarang sudah besar. Cepat sekali waktu. Juga datang dulu, ya. Siapa nih? WL kita ini. Dia pujian nggak mau, masih malu-malu. Sekarang luar biasa. Waktu cepat sekali berlalu. Oleh karena itu buat pengharapan. Ya, tanpa pengharapan perjalanan kita tidak baik. Ya, tidak bagus dan tidak ada tujuan. Ya, iman kendaraan kita, pengharapan tujuan kita. Nah, yang menentukan pada saat masuk ke tempat tersebut adalah apa? Kasih. Ya, sama seperti tadi. Ya, mau masuk dia udah selesai. Jegat dengan pintu gerbang. Kasih. Kenapa? Di Matius 25. Kita lihat di Matius 25. Matius 25. Ayat, saya bacakan untuk saudara ya. Ini satu cerita perumpamaan Tuhan Yesus, ya, mengenai pada saat bunyi sangkakala ditiupkan, ya, dan semua orang mati, baik yang dahulu, ya, pertengahan dan sekarang, dan yang masih hidup, ya, yang diangkat sama-sama. Kalau memang saudara menjadi bagian dari kerajaan Allah, saudara akan diangkat dan diam di awan-awan. Tapi yang mati yang di bawah tanah, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang hidup saat itu, disidangkan oleh penghakiman terakhir. Ya, di sana Tuhan Yesus menggambarkan ada kambing, ada domba. Sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Ya, masing-masing sudah ada datanya. Dikatakan di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, Tuhan berkata demikian. Lalu orang-orang benar itu menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Dia bertanya. Perhatikan di sini. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, saudara. Seringkali ini terlewatkan pada saat kita sudah sukses, ya, atau posisi kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa benar, kita merasa hebat. Orang bersalah kepada kita mempermainkan. Orang susah, orang miskin kita permainkan. Perhatikan di sini. Justru di saat-saat itu Tuhan Yesus sedang memperhatikan. Imanmu boleh baik, kau menjadi orang benar, di gereja kau menjadi orang benar. Mungkin kau melayan Tuhan di mata orang baik. Tapi pada saat hal-hal kecil seperti ini, Tuhan melihat. Justru Tuhan bilang, itu aku. Kau tidak melayani aku. Saat orang membutuhkan, kau tidak menolong. Saat orang berdosa, saat orang tidak suka dengan kamu, menyakiti kamu, kamu tidak akan mengampuni. Ini juga termasuk orang-orang yang tidak mau kasih. Karena kasih apa, saudara? Kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak memandang. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jika orang menampar pipi kananmu, beri pipi kiri. Artinya tidak ada kebencian, tidak ada balas dendam dalam diri kita. Yang ada adalah kasih. Banyak dalam hidup kita, dalam rumah tangga juga, saudara. Mungkin suami berbuat tidak benar, mungkin istri berbuat tidak benar, mungkin anak berbuat tidak benar. Semalam saya lihat contoh, anak saya bilang, ini ada video yang aneh. Apa? Anak mengata-ngatai orang tuanya dengan sebutan maling. Maling lu. Orang anak. Bagaimana perasaan orang tua itu? Dikatakan maling sama anak. Ya. Kalau tidak punya kasih, anak itu masuk dalam penjara, dimasukkan polisi bisa. Ya. Hanya minta harta nggak dikasih sama orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, nanti kalau saya udah pulang ke rumah bapak, kamu nempatin rumah bapak ya, tapi ke rumah bapak dulu saya. Enggak sekarang mintanya, nggak dikasih, maling. Nah, saudara, kalau tidak mau punya kasih, nol besar. Amin. Pada saat kita mengendarai kendaraan, kita masuk ke negara yang kita tuju, kendaraan kita bagus, bensin terisi penuh. Tujuan kita jelas kota A. Kita mau ketemu seseorang di sana. Tapi begitu masuk, dijaga. Hai, orang asing. Mana paspormu? Enggak ada. Gobek. Orang Singapura bilang gobek. Tahu gobek? Ulang, balik. Gobek. Boleh, saudara. Sama seperti kita. Saat kita berjalan dalam kehidupan kita, nanti pada saatnya kita sampai di sana, ya, ditanya, mana paspormu? Apa? Kasih. Nihil, tidak ada. Bukan gobek, mending kalau gobek hidup lagi. Nggak orang mati hidup lagi. Kalau udah hari kiamat nggak bisa balik lagi, balik kemana, saudara? Go hell. Balik nggak bisa, balik ke neraka sana. Aduh, tempat dibilang apa? Kotak gigi, tangisan. Karena tidak ada batasan akhirnya, ya. Kesundut api aja sakit kena korek api. Apalagi dibakar di api neraka. Ya, jangan dipikirin, saudara ya.
yang dipikirkan adalah surga. Amin. Amin. Ya. Oleh karena itu tadi iman, pengharap, kasih. Kasih harus ada di dalam hidup kita. Mari ya, kalau di dalam saudara kita udah aman, nyaman, keluarga kita, rumahku adalah apa? Istanaku. Dalam keluarga kita aman, dengan mertua aman, dengan mantu aman, ya semua aman damai. Dengan tetangga sebelah ribut terus. Mari ya, di tempat pekerjaan, ya di tempat usaha ribut terus, tidak menjadi terang dunia, tidak menjadi garam dunia. Penyebabnya adalah hanya masalah tidak mempunyai kasih. Ya, kasih itu adalah memberi segala apapun yang dalam diri kita. Yesus memberi contoh yang luar biasa. Ya, dia memberi seluruh keberadaannya, bahkan nyawanya diberikan bagi kita semua, agar kita yang harusnya mendapat hukuman diangkat, dipulihkan, dan bahkan kita menyandang anak-anak Tuhan. Amin. Jadi anak Tuhan. Ya, hanya di dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa kita anak Tuhan. Memang Tuhan tidak beranak, ya, tapi kita anak Tuhan. Ya. Bukan dalam arti secara jasmani Tuhan beranak, tapi kita anak Tuhan. Satu kehormatan menjadi anak Tuhan. Ya. Dan kelak anak Tuhan mewarisi apa yang Tuhan punya. Kita mewarisi surga. Amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita semua punya iman. Ya, seperti yang tadi dikatakan, baru punya pengharapan dan punya kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, ketiga itu harus kita punya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Perhatikan ada 3 di sini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Di ayat ke-9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau keadaan seperti ini, kondisi COVID-19 ini adalah kalau kita abad ini adalah murka Tuhan, kita tidak ingin jatuh di dalam murka Tuhan. Amin. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Intinya kita semua mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Lengkap semua ya. Amin, saudara. Amin. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kita panggil, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih hati dan jiwaku. Sepanjang
dalam kasih-Mu, kasih-Mu yang membungkus kami, kasih-Mu menyelamatkan kami. Dengan kasih-Mu kami terus berjalan Tuhan dalam anugerah, dalam kebaikan yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami, sehingga kedamaian, sukacita ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam negeri kami, dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita terus menebar kasih buat sesama kita. Mari kita melihat info sepekan YB Growth Grand Duta, bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. WBI sementara ditiadakan dari pusat karena kondisinya masih pandemi saat ini. Doa fajar Sabtu 15 Agustus jam 6 sampai setengah 8 pagi di tempat ini. Ibadah Yud hari Sabtu tanggal 15 Agustus ini adalah mereka yang melayani Tuhan, WL-nya Roni, Singer Nurima, doa kolekta Agus Manggoya, doa syafaat Kotik, musiknya tim, sharingnya Grace Yus Prati. Ibadah Raya 1 ini untuk minggu depan 16 Agustus, WL-nya Ibu Sinaga, Singer Ibu Linda dan Saudara Tony. Doa syafaatnya Bapak Rudi, pemusik Daniel, Ernest, Alfian dan Santo, multimedianya Saudari Maria. Teens mereka ada di ibadah kedua bersama kita di atas. Setelah itu firman mereka akan turun ke bawah, mereka akan dilayani di kelasnya sendiri. Ibadah raya kedua masih sama, mungkin hanya beda di doa syafaat aja yang melayani Ibu Erwin. Ibadah anak atau kids ada di atas, mereka jamnya 11, jam 11 sama dengan ibadah raya kedua kita. Jadi tadi sudah, mungkin ada tambahan untuk harusnya minggu lalu saudari kakak Niat didoakan karena 30 Juli ya. Cuman minggu lalu lupa, boleh maju ke depan untuk didoakan sama Bapak Gembala. Umur berapa? 23. Sudah punya pasangan ya? Ada di belakang ya pasangannya ya. Tidak boleh lagi lirik-lirik lagi ada di sini ya. Oke, sesuai dengan protokol kesehatan, saya mendoakan ada jaraknya ya. Satu meter ya. Nah ini di video kan, nanti salah ya. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita doakan kasih tercinta ini ya dapat terus tumbuh di dalam pengharapannya, tumbuh dalam apa yang Tuhan ingin ada di dalam kehidupannya. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan, karena Kau telah tambahkan lagi saudarinya usia 1 tahun ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena segala sesuatu yang Niar yakini adalah kasih anugerah Tuhan mengalir di dalam hidupnya, sehingga sepanjang kehidupannya kasih anugerah tetap menyertai. Oleh karena itu saat ini biarlah firman Tuhan, kasih anugerah Tuhan menyertai, yaitu umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, di tengah-tengah hikmat marifat syukur turun atas kamu, dan Kau menjadi kepala dan bukan ikut, mendapat berkat yang luar biasa. Apapun yang Kau kita jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan kesehatan menyertai sepanjang kehidupanmu, sehingga Engkau menjadi terang dan garam di dunia ini. Nama Tuhan ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah menyertaimu, melengkapimu. Haleluya, amin.
Ada lagi Mas yang perlu disampaikan? Oh, ini happy wedding buat Pak Wisnu sama Ibu Bojo, orang yang tak ada lagi honeymoon. Next, ada lagi? Nah, ini selamat atas kelahiran anak ketiga Bapak Yusef dan Ibu Lis tanggal 4 Agustus kemarin. Untuk Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan lewat WA. Ada lagi? Selamat datang untuk semua jemaat Living Group. Selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Tidak ada, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas iman yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan, menaikkan ibadah-ibadah kami kepadamu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu ya Tuhan. Sungguh Engkau layak disembah. Tuhan, kami naikkan doa-doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang mungkin yang sedang berhalangan, yang tidak dapat hadir untuk hari ini ya Tuhan, yang mungkin sedang sakit, sedang lesu, sedang lemah, sedang menghadapi persoalan ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu Kau melawat mereka satu demi satu ya Tuhan, mengunjungi mereka, memberikan penghiburan, kelegaan dan kelepasan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bagi kami yang dapat berkumpul di sini, memuji-Mu, menyembah-Mu merupakan suatu kebahagiaan buat kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan para pekerja-pekerja-Mu di sini ya Tuhan, yang telah menyumbangkan waktunya, usahanya, semuanya ya Tuhan bagi kerajaan-Mu. Kami yakin ya Tuhan Kau tidak akan tutup mata, Engkau akan memberikan mereka hadiah yang setimpal ya Tuhan, di sini di surga maupun nanti di akhirat ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala kami yang telah memberikan firman. Bapak Oga, kiranya Kau memberkati dia ya Tuhan, berkati keluarganya dengan kekuatan, dengan semangat, dengan panjang umur ya Tuhan. Segala yang dia lakukan akan berhasil ya Tuhan. Banyak jiwa yang akan dibantu dan dimenangkan melalui pelayanannya di sini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Grand Duta tempat kami bertinggal ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memagari kami ya Tuhan dengan kasih setiamu ya Tuhan, sehingga tidak ada yang jahat yang menimpa kami di sini ya Tuhan. Buat negeri kami, buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan, sebuah rencana indah ya Tuhan Engkau telah siapkan buat kami, agar kami dapat bertumbuh berkembang ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan terus berseru-seru ya Tuhan, meringankan tangan pikiran kami ya Tuhan, menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan, supaya kami terus dapat memiliki kasih ya Tuhan, baik untuk membantu sesama kami, baik untuk keluarga kami ya Tuhan, siapapun yang kami lihat seperti kami melihat diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat segala pergumulan kami ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan untuk membangun gereja-Mu di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan menyiapkan ya Tuhan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, memberikan berkat buat gereja kami di sini ya Tuhan. Segala kebutuhan dana, operasional, segala kebutuhan material ya Tuhan, kami yakin sebenarnya Engkau telah siapkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan.
kami yakin Engkau akan menerima kami terus ya Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Kita angkat satu kali lagi pujian ini, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari haleluya. Kasih daripada Bapa mengalir memenuhi hidup kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengar sabda dan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita semua melengkapi apa yang sudah kita rasakan. Sukacita besar dalam kehidupan kita siang hari ini. Dengan iman kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Buka hatimu, hadapkan wajahmu pada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, diberikan kita kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani dicurahkan, diberikan di dalam perbendaharaan-Mu hingga melimpah keluar dan kau memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyediakan tempat kekal, tempat indah, surga bagi kita semua. Dan kasih setia penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua peroleh buah-buah untuk kita bawa untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.
belum